Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-temanku semuanya. Pagi hari ini kita akan mereview kegiatan kita yang berada di kampung. Yaitu kegiatan kita pada hari ini adalah tandur, teman-teman. Kalau istilah orang kotanya itu menanam padi. Dimana kemarin sudah kita lihat di video shot tentang kegiatan bapak-bapak yang mencabut benih-benih padi kemarin, dan sekarang sudah langsung diangkut di sawah yang ada di Ngampon, sehingga nanti kita akan mereview kegiatan yang ada di sana. Ini adalah bekas dari wineh yang dicabut kemarin, teman-teman. Oke teman-teman, langsung saja kita akan melakukan perjalanan untuk melihat proses dari ibu-ibu yang hari ini sedang tandur ataupun menanam padi di sawah Ngampon, teman-teman. Jadi kita akan menengok ibu-ibu yang sedang tandur di sawah Ngampon. Sawah Ngampon adalah yang kemarin kita mereview tentang pemupukan kemarin, teman-teman. Lokasinya berada di sebelah selatan, di sebelah timur, berbatasan langsung dengan Desa Bate, teman-teman. Dan kalau boleh cerita, teman-teman, untuk kondisi kampung kita untuk seminggu yang lalu itu cukup ngeri, teman-teman, dimana dalam satu minggu terjadi 2 banjir yang ada di sini di kampung kita, Kelakeh, Kecamatan Bangilan ini, teman-teman. Jadi sudah 2 kali dalam seminggu yang lalu di kampung kita itu terjadi banjir, teman-teman, dimana terjadi hujan lebat, dan setiap kali hujan lebat turun pasti air bah dari hutan ataupun dari perumahan warga sendiri itu berkumpul dan mengakibatkan banjir terjadi, khususnya di wilayah Kelakeh sebelah utara ataupun sebelah kanan kiri masjid ataupun balai desa, teman-teman. Jadi semoga saja untuk masalah banjir itu bisa cepat teratasi, khususnya normalisasi sungai. Semoga aja dinas terkait secepatnya bisa untuk membantu warga kita menormalisasi sungai sehingga banjir bisa cepat berkurang, khususnya untuk tahun-tahun selanjutnya. Semoga tidak terjadi banjir yang parah seperti 2 kali dalam seminggu yang lalu, dimana air itu semuanya masuk ke pemukiman warga yang berada di 4 RT, teman-teman. Jadi Kelakeh ini ada 9 RT, tapi 4 RT untuk yang sebelah utara itu kemarin semuanya kebagian air banjir ataupun air bah, teman-teman. Jadi dalam seminggu 2 kali bisa dibayangkan, ketika banjir datang surut dibersihkan, selang beberapa hari banjir lagi dan banyak lumpur lagi yang akhirnya kembali dan akhirnya dibersihkan lagi, teman-teman. Dan semoga secepatnya normalisasi sungai bisa terrealisasi agar supaya banjir tidak separah ini, teman-teman. Oke teman-teman, kita sudah hampir sampai di sawah kita yang berada di Ngampon. Ini adalah sawah Ngampon, teman-teman, sawah Tadah Batok, dimana tidak ada pengairan di sekitar sini. Jadi untuk lokasi sawah yang berada di sini itu hanya bisa mengandalkan dari curah hujan yang turun, teman-teman. Jadi ketika tidak ada hujan, ya otomatis air ataupun sawah-sawah yang ada di sini
tentunya kesulitan ketika membutuhkan air. Karena sawah yang berada di sini adalah sawah tadah batok ataupun sawah yang mengandalkan dari curah air hujan itu sendiri, teman-teman. Berbeda dengan Klakeh yang sebelah utara, ya walaupun ada sisi positif maupun negatifnya, teman-teman. Untuk Klakeh sebelah selatan itu tidak ada aliran sungainya ataupun dasnya, daerah aliran sungai, sehingga untuk daerah Klakeh sebelah selatan itu tidak ada irigasinya. Sisi positifnya tidak pernah banjir. Sisi negatifnya, para petani yang punya lahan di sekitaran sini tentunya hanya bisa mengandalkan dari air hujan yang turun. Berbeda dengan Klakeh yang sebelah utara yang ada aliran sungainya, bisa mengolah lahannya itu bisa kadang setahun 2 kali, bahkan 3 kali karena ada aliran sungainya. Sisi positifnya itu, teman-teman, tapi sisi negatifnya sering terjadi banjir ketika curah hujan datang dengan intensitas deras dan bertubi-tubi. Oke, teman-teman, ini adalah proses tandur warga yang ada di kampung. Jadi tanaman padi yang kemarin didaut ataupun dikasih ataupun digendeli atau ditaleni seperti itu, yang bisa dilihat di pocong-pocongan, itu diurai lagi oleh para ibu-ibu yang ada di sini, kemudian ditancapkan di tanah. Itu yang biasa disebut di sini atau dukun di kampung dengan istilah tandur, teman-teman. Jadi benih padi yang tadi berasal dari sawah sebelah utara didaut ataupun dicabuti, kemudian dipindah di sini, lalu para ibu-ibu menancapkannya satu persatu di tanah yang ada di sawah kampung. Ini adalah proses tandur, teman-teman. Nah, ini adalah kalau orang kampung istilahnya apa ya? Kita bisa lihat, teman-teman, berjalan mundur, berdampingan, semuanya kompak. Setelah nanti semuanya rapat ataupun sudah ditancapkan, pindah ke tempat yang lain. Oke, teman-teman, untuk lahan yang berada di depan kita sudah selesai dan akan pindah ke sebelahnya. Tapi karena kita tadi ngirim ataupun membawa bekal ataupun bentel untuk para ibu-ibu yang ada di kampung, sehingga ibu-ibu semuanya istirahat sebentar untuk makan, teman-teman. Dan untuk sensasinya sendiri, teman-teman, apa ya, walaupun yang kita makan itu mungkin bisa dibilang seadanya, tapi sensasi ataupun rasa yang tercipta dari kebersamaan ataupun apa ya, istilahnya begini, teman-teman, rasa yang ditimbulkan dari efek persawahan itu biasanya menimbulkan efek nikmat yang lebih nikmat daripada kita makan di rumah ataupun di restoran, teman-teman. Ada sensasi tersendiri ketika kita makan di galeng-galeng persawahan, teman-teman. Bahkan ada plesetannya lebih mewah daripada yang ada di restoran karena kita mepet dengan sawah. Dan emang proses di kampung masih manual seperti ini, teman-teman. Ibu-ibu agak jongkok ke depan kemudian menancapkannya, dan ini biasanya kalau jamnya itu enggak tertentu, tergantung lokasi ataupun banyaknya ibu-ibu yang datang untuk menanam. Jadi kadang bisa sampai jam 12, jam 1, jam 2 itu kadang baru selesai. Jadi bisa kita bayangkan mulai dari jam 7 pagi sampai jam 12, jam 1, jam 2. Mereka ya seperti ini, bungkuk ke depan dan menancapkan
benih-benih padi tadi di tanah. Kalau orang-orang yang belum terbiasa, tentunya setelah tandur seperti ini pasti di rumah akan sakit punggungnya karena tadi efek ditekuk ke depan dengan waktu yang lama. Tapi untuk ibu-ibu yang berada di kampung ini sudah terbiasa dan jadi rutinitas tahunan. Bahkan ketika musim tanam padi ini mulai, hampir setiap hari teman-teman. Jadi hari ini jadwalnya di sawah orang ini, besoknya di sawah orang lain, besoknya lagi, sampai biasanya kadang ada 1 bulan penuh bahkan lebih. Itu setiap hari mereka menerima job, menerima jadwal tandur dari tetangga-tetangga, karena emang itu sudah menjadi rutinitas tahunan teman-teman. Jadi rasa capek, rasa lelah itu nggak begitu terasa karena sudah terbiasa itu tadi. Yuk rukun itu adalah identitas kami dari warga yang ada di kampung. Oke teman-teman, setelah kita tadi melihat banjir, ya semoga saja dinas terkait segera menormalisasi sungai. Sekarang kita akan melihat dari kejauhan, itu adalah HIPAM teman-teman, yang menjadi solusi di kampung kita ketika terjadi kekeringan. Karena kenapa kita bisa sebut seperti itu? Karena emang betul sebelum tahun 2018, dalam kutip 2018 ke bawah, itu di kampung kita itu seperti tadi, ketika musim hujan kebanjiran, tapi ketika musim kemarau kita kekeringan. Tapi alhamdulillah untuk solusi kekeringan sudah bisa diatasi dengan dibangunnya HIPAM kemarin yang dilaksanakan pada bulan 2017 akhir, sehingga masyarakat kampung sini bisa tertolong. Ini adalah HIPAM tadi yang teman-teman kita bisa lihat dari kejauhan. Sekarang kita survei ataupun meninjau lokasinya. Ini adalah rumah panel dari sumur bor yang ada di desa kami ataupun di kampung kami, Desa Klakeh, Kecamatan Manggilan, Kabupaten Tuban. Dari kejauhan itu sudah masuk Desa Mbate, tapi kita masih berada di Desa Klakeh teman-teman. Jadi emang lokasi dari sumber mata air yang bisa dikatakan sumbernya lebih besar kalau dibandingkan dengan lahan yang lain, itu emang berada di sini. Lokasinya berada di paling selatan, paling timur, berdekatan dengan perbatasan Desa Mbate, Kecamatan Manggilan. Nah, ini bisa kita lihat pembangunannya mulai dari bulan Juni September 2017. Panel teman-teman. Sebelum adanya dibangun HIPAM di sini, ya kita benar yang kita ceritakan di video sebelumnya, bahwasanya emang Klakeh ini permasalahannya kompleks karena ketika hujan kebanjiran, karena ketika musim kemarau kekeringan. Dulu sebelum adanya HIPAM ini, kita semuanya ketika musim kemarau pasti kita di drop dari BPBD, dinas terkait, ataupun dari partai-partai politik yang masuk ke kampung kita. Ya alhamdulillah mereka membantu karena emang kita membutuhkan. Setiap hari datang dan kita antri di beberapa titik-titik, nanti mobil dari pengangkut air tersebut nanti akan bergiliran mulai dari sebelah utara berjalan sampai pucuk sini sebelah selatan. Setiap hari teman-teman, bahkan setiap hari itu bahkan nggak kurang dari 3-4 mobil yang datang untuk memasok
air minum untuk kebutuhan warga yang ada di sini. Tapi alhamdulillah sejak dibangunnya HIPAM, masalah kekeringan bisa teratasi. Ini adalah tampungannya teman-teman. Jadi jarak rumah panel dengan tampungan itu kurang lebih 300 meter teman-teman. Karena emang sumber yang paling besar ketika kemarin kita cari itu memang berada di sebelah timur sana tadi yang kita review. Akan tetapi untuk tampungannya itu kita memilih tempat yang lokasinya itu paling tinggi di antara dataran-dataran yang ada di Desa Klakeh. Sehingga ketika tampungnya berada di daerah yang paling tinggi, tentunya ketika kita mau mendistribusikan lewat paranon-paranon kecil itu bisa lebih mudah karena lokasinya berada di tempat yang paling tinggi teman-teman. Oke, terima kasih untuk teman-teman semuanya yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir, dan jangan lupa dukung terus channel ini supaya bisa berkembang lebih baik lagi dengan cara disebarluaskan, dengan cara share, like, komen, dan tentunya jangan lupa di subscribe agar channel ini semakin berkembang dan giat lagi untuk mengupload video-video kedepannya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.